ada di makam Sultan Suryansah. Mau nanya-nanya tentang sejarah Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra. Yuk kita ikuti dulu. Jadi makam yang di sini ini makam siapa aja? Makam di sini ini ada sekitar 24 makam. Oke. Nah, dari 24 itu sekitar 6 kadada pengaras. Oh, 6 makam 6 kadada pengaras. Anggi. Jadi kadada pengaran itu karena didapat tulisannya kadada ngarannya. Anggi. Ini kebetulan yang ada ini ada di bawah tulisan. Ada aja tulisannya bala. Iya. Yang pada tulisannya kami kada wani ada anak ya Allah. Anggi. Jadi di belakang sini ada 5, nah samping pagar situ ada sebutin pendengaran. Anggi. Dulu Sidin ngaran Sidin dulu lain Sultan Suryansah Ya, lah. kalau ngaran Sidin lagi asal itu Pangeran Samudra. Anggi, Pangeran Samudra. Jadi Sidin dilahirkan dalam keadaan beragama Hindu, namanya Pangeran Samudra. Anggi. Sidin Islam, lalu berganti jadi Sultan Suryansah. Anggi. Kalau dari ceritanya tuh bujur apa bahwa yang perselisihan di keluarga? Oh iya. Ini ceritanya kayak itu. Anggi. Jadi karena dulunya Sidin ini kan menurut cerita orang tua adalah dilahirkan di Kerajaan Daha. Kerajaan Daha itu sekarang itu posisinya adalah di Pulau Niur ya, di negara. Oh, di negara Pak. Negara. Anggi. Pulau Niur, pulaunya apa? Pulau Niur. Nah, masih ada kabar-kabar sekarang tahu. Nah, di situ jar letaknya Kerajaan Daha. Kerajaan. Cuma seiring dengan perkembangan agama Islam, Kerajaan Daha itu hilang dengan sendirinya. Artinya beragama Hindu kan. Anggi. Nah, dilahirkan di sana, kemudian terjadi pemberontakan lah bahasanya. Karena Pangeran Samudra ini kan digadang-gadang cagar menggantikan pakaian Sidin. Jadi pakai Sidin ini jadi raja, karena Pangeran Soekarama di Kerajaan Daha sana menghendaki Pangeran Samudra ini nang calon pengganti Sidin Di Daha. di Daha. Oh. Nah, padahal Sidin ada anak 3 ikung lelakian. Kada mau menunjuk anak, yang ditunjuk nih cucu malah. Nah, begitu Sidin meninggal, cucu ini terancam keselamatannya, hendak dibunuh. Oh, ini yang Soekarno. Anak-anak nih nang ngomong. Karenanya kada mau cucu nih Jadi raja. Masih ada anak Sidin. Nah, kalau nang menyelamatkan ini kan lah seorang Mangkubumi, ngarannya Mangkubumi Arya Taranggana. Akan pilih di sini. Mangkubumi Arya Taranggana. Nah, itu nang menyelamatkan Pangeran Samudra masih kecil nih, dibawa berperahu ke sini ke daerah Banjar ini. Di daerah mana John? Belandayan. Belandayan itu yang di pinggir sungai. Di Anjir sana. Oh, Anjir malah. Seberangan Sungai Mohor. Nah, kita dibawa. Jadi karena kalau cerita orang sini kan lah umur 3 bulan Bang dibawa, masih harus benar sini. Jadi masih ini umpat, terlalu umpat karena masih menyusui. Jadi oleh Mangkubumi Arya Taranggana dibawa ke Banjar sini, kemudian diserahkan lawan penguasa di sini. Penguasa di sini para patih, patih Buin, patih Muhur, patih Serapat, patih Bali, patih Buin, banyak patih. Nah, diserahkan kepada para patih, tolong aja melihara, dididik sehingga menjadi orang. Teranyalah sampai di usia remaja dilantik jadi raja.
Pangeran Samudra. Pangeran Samudra itu. Nah, kerajaan ini kada berumur lawas, diserbu oleh kerajaan Dahak. Karena masih hanyar lah, belum ada kekuatan apa-apa, dengan mudahnya tuh dihancurkan gitu. Alhamdulillah Pangeran Samudra, paman Sidin yang di Dahak sana hancur kerajaan di sini. Nah kebetulan sana itu di pinggir sungai sini. Pinggir sungai sini ya. Di pinggir Kuin sini. Jadi karena masih hanyar, begitu mudahnya dihancurkan. Alhamdulillah Pangeran Samudra ini bisa selamat gitu, menyelamatkan diri sih, dibawa oleh para patih ini ke Jawa, termasuk Mama Sidin umpat ke Jawa. Nah ini juga dikawal oleh pasukan pengawal yang kada banyak Bang, ada yang mengisahkan sekitar 30 orang, ada mereka 50 orang. Yang jelas itu alhamdulillah artinya dalam sebulan 2 bulan kah sampai itu akhirnya ke Jawa. Ke kerajaan Demak. Nah karena masih ada tali darah atau ikatan kekeluargaan gitu. Karena beliau kan orang tuanya dari sana. Pakaian pada Tuan Sultan Suryasah ini Pangeran Suryanata ngarannya, itu anak Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Pangeran Suryanata ini pada Tuan Sultan Suryasah. Sultan Suryasah. Jadi karena ada garis keturunan ke kerajaan Majapahit, jadi Sidin ini berpikir minta bantuan ke kerajaan Majapahit. Nah cuman ternyata begitu sampai di sana tuh kerajaan Majapahit itu sudah habis, sudah bubar. Nah ada kerajaan Islam Demak. Nah kesitulah beliau meminta bantuan, mengisahkan keadaan di sini. Nah waktu itu yang di Demak itu yang berkuasa adalah Sultan Trenggono. Kepada Sultan Trenggono beliau menghadap, kemudian oleh Sultan Trenggono dipadahkan aja, kalau sampian hakun berpindah agama menjadi agama Islam, kami siap aja membantu. Jadi setelah berpikir beberapa hari, beberapa minggu aja, akhirnya putusakan ya terima aja sudah tawaran dari Sultan Trenggono. Nah, kemudian disahadatkanlah rombongan kerajaan Banjar ini di Demak sana oleh seorang ulama yang sekarang kita mengenal dengan Hatib Dayan. Makam sini ada sebelah situ. Hatib Dayan ini kan hanya gelar. Ngaran Sidin yang sebenarnya adalah Syekh Abdurrahman. Di situ ada. Ada Bang. Itu gelarnya aja bandak tuh. Hatib Dayan di sana. Jadi Syekh Abdurrahman ini sebetulnya masih generasi kelima dari Sunan Gunung Jati di Jawa. Cuma kebelujuran Sidin menuntut ilmu di Demak. Jadi dimanfaatkan oleh Sultan Demak menjadi mufti di kerajaan Demak. Cuma sudah habis menuntut ilmu kan, ini menjadi mufti di kerajaan Demak. Pas Pangeran Samudra ini minta tolong, minta bantuan supaya membebaskan kerajaan di Banjar sini, oleh Sultan Trenggono diminta Hatib Dayan ini mengislamkan Pangeran Samudra dan rombongan sini. Jadi setelah habis Islam di sana, lagi-lagi Sultan Trenggono meminta kepada Hatib Dayan siapkan pasukan bantu Pangeran Samudra mengambil alih kerajaan. Nah jadi Babulitnya ke Banjar sini. Nah disitulah terjadi peperangan. Nang akhirnya nang menyerbu ini kalah gitu. Pangeran Mangkubumi kan? Yang dari Paman Sidin. Paman Sidin negaranya. Paman Sidin itu bertiga, ada Pangeran Mangkubumi, ada Pangeran Temanggung, ada Pangeran Begalur. Rasanya nang menyerang ini Pangeran Temanggung. Mangkubumi ini aslinya jadi raja
Cuma karena bertiga nih kepingin juga jadi rajanya, dibunuhnya dua kakaknya ini. Oh. Bunuhnya. Kalau Jadi Pangeran Mangkubumi ini mati dibunuh oleh Pangeran Temanggung. Pangeran Temanggung jadi raja. kalau yang abahnya dari Pangeran Samudra, Kalau abahnya Pangeran Samudra ini ngarannya Pangeran Mantri Jaya. Menteri Jaya. Itu konon dalam usia kehamilan 3 bulan meninggal. Oh. Jadi kada sawat Kada menjalani itu. Iya. Kada pernah mendengar kisah Iya, kada Sidin pernah tuh. kisahnya. Iya. Oh. Jadi usia kandungan bini 3 bulan, ada nomor 7 bulan lah. Iya. Soalnya Pangeran Samudra belum lahir tuh. Iya. Abahnya ini meninggal tuh. Kayak nabi ya. Nah sampai Sidin menang di sini, kemudian itu lalu dilantik menjadi raja Pangeran Samudra ini. Berubah ngaran Sidin jadi Sultan Suryansa karena sudah Islam. Sudah Islam. Ya. Nah, kononnya Sultan Suryansa ini dua gelar diberi oleh Sultan Turki ya. Karena Sidin ini jarak sahabat ke Turki itu. Jadi menyatakan diri sebagai artinya mengabdi ke Kesultanan Turki itu. Lalu diberi gelar Sultan Suryansa. Jadi dibawa sampai ke sini. Nah itu sebelum ceritanya tuh. Singkat. Kalau kalau kita meneruskan cerita inilah, Pangeran Samudra ini kan meninggal diganti oleh anak Pangeran Ahmadillah. Pangeran Ahmadillah meninggal diganti lagi oleh Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah meninggal diganti lagi oleh Pangeran Musta'imbillah. Itu sudah di tahun 1600 ya sekitar itulah. Jadi Belanda datang, terjadi peperangan di sini lawan Belanda. Jadi Pangeran Musta'imbillah ini kalah perang lawan Belanda, lalu buka ke pedalaman, menyusun pemerintahan di pedalaman. Bahari ngarannya kerajaan itu Kayu Tangi. Yang terakhir ini kita menyebutnya Martapura. Oh, di kerajaan. Jadi Martapura itu dibuka oleh Pangeran Musta'imbillah dalam pelarian Sidin menyusun pemerintahan di sana. Nah di sana banyak generasi sultan-sultan sampai tahun 1860 yang Demang Lihman tuh. ya. Tahun 1860 itu kan kerajaan terakhir tuh, kesultanan terakhir yang dibubarkan Belanda. Nah di situ waktu itu Belanda menyerbu ke dalam istana karena banyak perlawanan rakyat Kalsa ini lawan Belanda. Belanda curiga bahwa ini digerakkan oleh istana, perang gerilya ini, karena secara perjanjian saling mendukung antara kerajaan Banjar dengan Belanda itu saling mendukung, terjadi hubungan baik yang harmonis itu. Nah begitu ada pemberontakan lalu ada kecurigaan Belanda itu. Jadi begitu menaruh kecurigaan ini diserbu kerajaan Banjar. Nah dia ada di Martapura, sultannya ditangkap. Waktu itu di sana tuh ada 4 orang sultan, 4 orang pangeran. Pertama Pangeran Hidayatullah, kemudian Pangeran Tamjidillah, kemudian Pangeran Muhammad Seman dan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah dengan Tamjidillah ditangkap, dibawa ke Jawa, dibuang ke Bogor dan ke Cianjur. Yang dua ini lepas daripada penangkapan Belanda buka ke hutan. Pangeran Antasari dan Pangeran Muhammad Seman. Nah, Pangeran Muhammad Seman meninggal dalam perjuangan gerilya Sidin di Puruk Cahu sana. Puruk Cahu. Nah, dalam perjuangan ini Pangeran Antasari itu tertinggal seorang aja, cuma dibantu oleh beberapa kakawanan lah. Di antaranya itu ada Panglima Batur, ada Maulur Rasyid, kemudian ada Demang Lehman. Nah, Pangeran Antasari pun meninggal, itu dikuburkan di Puruk Cahu. Pangeran Antasari. Kalau Pangeran Antasari dihubungkan sama Pangeran Sultan Suryansa, itu beda zaman kah atau apa? Ya, beda zaman. Oh.
Ini kan abad ke-15, kalau itu abad ke-19. Oh. 400 tahun selisihnya. Oh, Jauh 400 tahun. Emang generasinya jauh benar. Ulun kira Pangeran Antasari itu anak sekitar 18 generasi terakhir. 18 generasi kalau tinggi. Karena Kerajaan dari Pangeran Musta'im Billah aja ke Pangeran Antasari itu sekitar Sultan yang ke-15 kah? Ke-14 kah? Dari Pangeran Musta'im Billah tuh. Musta'im Billah ke ini aja sudah ke-5 kan? Ke-5 sudah. Dari Pangeran Sultan Sriansah ke Pangeran Musta'im Billah itu sudah 5 generasi. Dari Pangeran Musta'im Billah ke Pangeran Antasari itu 15 generasi. 20-an tuh. Kalau kerajaan Banjarnya nih Bapak sampai di mana? Andakannya di mana? Di sini dulu istananya. Oh, di daerah Queen sini. Oh. Jadi saluran-saluran ini dulunya cerita nih saluran di samping istana. Cuman karena istananya kayu, jadi kan bercerita tuh dibakar oleh Belanda. Itu tinggi. Demikian video dari ulun tentang sejarah Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.